Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya akan mulai melanjutkan temuan minggu yang lalu, yaitu terkait dengan kerja. Saya akan mulai dengan jenis-jenis lingkungan kerja. Saya akan share materi hari ini. Jadi kalau kita lihat dari materi minggu lalu, bahwa lingkungan kerja itu jenisnya bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, dia dari fisiknya, lingkungan fisik. Yang kedua adalah lingkungan kimia. Terus yang ketiga adalah lingkungan biologi. Dan yang keempat adalah lingkungan psikologi. Nah, saya akan mulai dari lingkungan fisik dulu. Sekilas beberapa waktu yang lalu, yang minggu kemarin kita jelaskan classroom ya, kalau tidak salah, itu lingkungan yang secara fisik. Beberapa hal yang mempengaruhi lingkungan fisik itu, yang pertama adalah temperatur, terus sirkulasi udara, kelembapan, cahaya, getaran, kebinan, warna, ketinggian, dan gravitasi. Beberapa hal tersebut akan kita bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama adalah terkait dengan temperatur. Nah, ini menurut tata laksana yang sudah cukup lama ya statusnya. Jadi temperatur itu menurut studi yang dilakukan adalah untuk berbagai tingkat kelembapan akan memberikan pengaruh yang berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman masuk ke dalam ruangan, di sana ada pengatur suhu atau sering disebut dengan AC ya, itu sebenarnya adalah alat untuk mengatur temperatur. Kenapa? Karena itu bisa dibuat dingin, bisa dibuat panas gitu. Nah, berapa hal itu, misalnya 49 derajat Celcius temperatur dapat ditahan sekitar 1 jam, tetapi jauh di atas kemampuan fisik dan mental. Jadi kalau teman-teman bekerja di dalam ruangan yang suhunya 49 derajat Celcius itu kira-kira hanya bertahan 1 jam. Kalau 30 derajat Celcius, aktivitas mental dan daya tangkap mulai menurun dan cenderung untuk membuat kesalahan dalam pekerjaan atau timbul kelelahan fisik. Nah, ini perlu diperhatikan sehingga teman-teman nanti setelah mendapatkan informasi dari forum ini, teman-teman bisa mengatur suhu udara di tempat masing-masing. Memang setiap orang itu beda-beda tingkat kepekaannya. Ada yang 20 itu masih panas, ada yang 21 itu sudah kedinginan. Jadi kalau di suhu udara di ruangan teman-teman itu kira-kira 20 sampai 21, itu kira-kira sama dengan ketika teman-teman berpiknik ke Kaliurang. Yang berikutnya 24 derajat Celcius kondisi kerjaan optimumnya. Nah, ini yang paling standar ya. Paling standar adalah 24. Tidak kepanasan, tidak dingin. Dan untuk yang 10 derajat ini mulai muncul, atau hal-hal yang ekstrim mulai muncul, kelakuan fisik, misalnya kedinginan. Nah, di sini ada juga berapa sih temperatur idealnya? Temperatur idealnya dari suatu penelitian dapat diperoleh bahwa produktivitas kerja manusia akan mencapai tingkat yang paling tinggi pada suhu 24 sampai 20 derajat Celcius. Oleh karena itu nanti teman-teman bisa menyesuaikan tempat kerja masing-masing begitu. Jadi 24 sampai 27 berarti ada yang suka 25, ada yang suka 26. Di atas 27 sudah kepanasan, atau di bawah 24 sudah kedinginan. Itu di temperaturnya ya. Nah, yang berikutnya adalah gimana cara mengendalikan. Cara mengendalikan di sini melalui beberapa hal, bisa melalui pengendalian suplai darah kepada darah kepada dan kulit, itu intinya apa yang harus dilakukan gitu. Ini darah akan berpanas dan dalam badan terus akan sensasi gitu. Terus
terus menekan suhu dengan jalan berkeringat. Misalnya mengeluarkan keringat, bagaimana ketika teman-teman ada kedinginan, ya melakukan aktivitas. Gitu. Atau meningkatkan produksi panas dengan gerakan otot atau stretching dan sebagainya. Itu kalau suhunya tidak bisa kendalikan dengan dengan alat atau pengatur suhunya. Kok misalnya kan kalau misalnya teman-teman bekerja di pegunungan kan itu. Kalau di pegunungan itu kan susah kan itu. Ada remote-nya. Gitu. Tapi kalau teman-teman bekerja di dalam ruangan yang itu bisa dikendalikan, ya teman-teman tinggal atur suhu panas atau suhu saya, dan itu kadang-kadang berbeda antara satu dengan orang yang lain. Nah, kenapa saya bisa katakan seperti ini? Karena saya pernah mengalami, saya pernah berbarengan training selama 2 minggu, dan kebetulan satu kamar itu diisi 2 orang, dan kebetulan saya satu kamar dengan orang yang berasal daerah agak dingin dibandingkan daerah di Jakarta. Nah, ketika tidur itu malam harinya saya naikkan menjadi 27 derajat. Itu rata-rata saya sel suhunya. Nah, ketika teman saya itu bangun, maka dirubah lagi gitu. Diturunkan, ternyata sudah 21 derajat, 22 derajat. Jadi ternyata setiap orang sudah, ini tergantung kebiasaan. Dia berita di daerah ini, misalnya kalau teman-teman berada dari Wonosobo, atau dari Dieng, atau berada tinggal di kota di Jakarta ini mungkin agak kepanasan. Itu yang terkait dengan temperatur. Terus berikutnya adalah sirkulasi udara nih ya. Jadi sirkulasi udara ini harus sudah dibuat secara sistem, makanya kan ada teropong atap, ada jendela, itu ada ventilasi dan lain-lain yang digunakan untuk mengatur sirkulasi udara itu supaya masuk dan keluar dengan baik, sehingga teman-teman itu bisa merasa nyaman di dalam ruangan. Selain itu juga kelembapan ya, saya singkat-singkat ya, kelembapan adalah ukuran banyaknya kadar air yang terkandung dalam udara. Kelembapan biasanya dinyatakan dengan persentase, sistematis akan memenuhi rumusnya. Panas yang diperoleh dari proses metabolisme, perubahan panas karena radiasi, perubahan panas karena konveksi, hilangnya tenaga buat penguapan. Nah, ini saya sendiri harus saja menghitung yang orang-orang kesehatan ya untuk menghitung kelembapan ini. Nanti teman-teman bisa bekerja sama dengan bidang tertentu untuk mendapatkan angka ini, karena tiap daerah itu tingkat kelembapannya itu berbeda-beda, dan itu menyebabkan nanti bagaimana daya tahan tubuh, bagaimana kondisi tubuh itu disebabkan juga oleh kelembapan itu sendiri. Nah, semakin tinggi kelembapan di lingkungan kerja, maka semakin banyak juga oksigen yang dibutuhkan untuk metabolisme dan akan juga peredaran darah dalam tubuh, sehingga denyut jantung akan semakin cepat. Nah, ini berakibat pengurangan energi yang sangat besar. Nah, teman-teman bisa melihat di kondisi yang lembab itu yang seperti apa. Misalnya ya, ke kamar mandi yang itu tingkat kelembapannya berbeda dengan mungkin ruang tamu kan itu. Nah, makanya kalau misalnya teman-teman itu bekerja di dekat dapur, dekat kamar mandi, itu tingkat kelembapannya akan berbeda dengan ketika teman-teman bekerja di ruang tamu misalnya. Nah, ini harus dicari. Nah, oleh karena itu ada faktor-faktor yang barangkali dipertimbangkan di dalam mendesain ruangan supaya tingkat kelembapan itu menjadi standar. Misalnya penggunaan atap, apakah menggunakan penting, apakah menggunakan seng, atau apakah menggunakan ada yang menggunakan asbes. Nah, itu masing-masing memberikan tingkat kelembapan yang berbeda-beda. Nah, ini mohon nanti juga diperhatikan teman-teman. Yang berikutnya adalah cahaya. Beberapa waktu yang lalu juga sudah saya sampaikan, cahaya sangat mempengaruhi kemampuan manusia untuk melihat objek yang jelas, tepat, tanpa menimbulkan kesalahan. Di pencahayaan yang kurang mengakibatkan mata bekerja lebih cepat, karena mata berusaha melihat, di mana hanya mata itu mengakibatkan kelelahan mental. Lebih jauh lagi, keadaan itu bisa menimbulkan susahnya mata karena bisa menyilaukan. Nah, ini yang harus juga dibalikan. Nah, dalam jangka pendek ini, kalau teman-teman belum bekerja menggunakan cahaya
Maka perhatikan ketika teman-teman itu belajar itu. Mengapa sih belajar baru setengah jam kok sudah lelah, sudah ngantuk kan itu, sudah sampai kan itu. Nah, ini perlu dievaluasi kecukupan cahaya terhadap ruang belajar teman-teman itu. Kalau ruang belajarnya 5 watt ya ada kemungkinan itu akan menjadi teman-teman tidak nyaman dalam belajar sehingga dia cepat lelah kan itu, cepat ngantuk kan itu. Ini pentingnya ketika teman-teman, apalagi kalau mohon maaf zaman dulu saya belajar pakai sentir. Sentir itu dari minyak ya, dari lampu minyak itu, yang itu pencahayaannya sangat minim sekali kan itu. Makanya kalau niatnya tidak kuat ya akan cepat ngantuk. Maka berkali-kali kadang-kadang cuci muka supaya seger lagi kan gitu. Karena bukan sebenarnya sudah ngantuk, karena matanya lelah kan gitu. Lelah karena melihat objek yang tidak begitu jelas. Nah, oleh karena itu tolong ini teman-teman perhatikan untuk jangka pendek ini setting ruang belajarnya cahayanya harus memenuhi. Kalau teman-teman nanti bekerja dalam perusahaan, ya akan lebih banyak berhubungan dengan dokumen, membaca. Kan sama dengan ketika teman-teman saat ini statusnya sebagai mahasiswa, pekerjaannya belajar, yaitu salah satunya adalah dengan membaca. Oke, ini yang berikutnya nanti teman-teman ya bisa dibaca sendiri. Saya tidak akan menjelaskan ini ya. Saya akan menjelaskan ini, tapi teman-teman nanti bisa melihat skema itu. Yang berikutnya adalah getaran gitu ya. Getaran adalah gerakan yang teratur dari dua benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukan atau keseimbangan. Getaran terjadi saat mesin atau alat dijalankan dengan motor sehingga pengaruhnya bersifat mekanik. Alat untuk mengukur getaran dinamakan vibrasimeter. Gangguan disebabkan oleh getaran mempengaruhi konsentrasi kerja, mempercepat datangnya kelelahan, dapat menimbulkan beberapa penyakit, gangguan mata, saraf, peredaran darah, dan lain-lain. Ya, ternyata getaran ini juga berisiko kan, terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Saya kebetulan pernah bekerja di sebuah perusahaan yang getarannya cukup tinggi, ya, yaitu ya tidak lama sih saya bekerja karena hanya ya sebagai supervisor atau konsultan di salah satu perusahaan tersebut, yang tentunya tidak tiap hari masuk di dalam ruangan itu di pabrik semen gitu. Nah, ternyata ketika waktu itu tahun 2011-an pasca gempa 2006 itu, maka ketika ada getaran trauma kayak lari kan gitu. Karena apa? Karena dikira gempa gitu pada awal-awal masuk itu. Ternyata apa? Setelah saya punya reaksi tersebut, ya ada yang kaget tuh. Kenapa? Saya kira gempa. Oh, enggak, Pak, ini tiap hari ya seperti ini kan gitu. Tiap hari ada seperti ini, ada getaran-getaran yang tinggi kan gitu, dan itu teratur. Kan. Ternyata risikonya ini mempengaruhi konsentrasi. Ya, jadi ketika getarannya tinggi, orang kaget, nah konsentrasinya hilang. Nah, kalau ini berkaitan dengan alat yang mengandung risiko tinggi, ya akan menimbulkan kecelakaan kerja kan, menimbulkan datangnya kelelahan dan menimbulkan berdatangnya penyakit. Nah, oleh karena itu harus dieliminasi atau dicegah. Caranya misalnya dibuat adanya peredam. Kalau di suara tadi juga ada, getarannya ada peredam getaran. Makanya itu tumpuannya kan dimodifikasi supaya getarannya tidak terlalu terasa kan. Nah, getaran ini juga akan inline dengan adanya, biasanya ketika ada getaran, ini ada suara gitu. Ada suara. Jadi getaran akan diikuti oleh suara, walaupun tidak harus ini ya, tidak harus dengan bunyi yang tidak dikendaki, yang dihasilkan oleh suatu objek dari luar maupun dalam sistem area kerja. Ada 3 aspek yang menentukan kualitas suatu bunyi yang bisa menentukan tingkat gangguan terhadap manusia. Lama bunyi kan itu. Lama bunyi itu ya, kalau getaran itu lama. Gitu. Jadi getaran ada bunyinya, misalnya kayak teman-teman melihat genset gitu, atau diesel yang digunakan untuk substitusi listrik ketika listrik mati, dinyalakanlah genset atau diesel. Itu kan bunyi kan itu. Itu bising kan itu. Maka ada yang disebut dengan bagaimana meredam suara, ada dikasih peredam sehingga ketika genset itu dinyalakan bunyinya tidak ini. Tetapi kalau gensetnya besar, itu kadang-kadang tidak hanya bising, getaran yang di awal tadi muncul kan itu. Getaran itu muncul kan itu. Itu lamanya bunyi. Jadi kalau misalnya semakin lama
listriknya mati, maka bunyinya ya semakin lama kan itu. Nah ini akan menjadikan gangguan, karena itu perlu adanya eliminasi. Yang kedua intensitas bunyinya, gitu. Intensitas bunyinya sering enggak, terus frekuensinya gitu. Jadi kebisingan itu. Nah ini juga harus ditangani. Dengan misalnya kalau teman-teman masuk di studio musik itu, kenapa sih dari luar nggak kedengaran? Yang dengar hanya di dalam studio musik, karena dikendalikan dengan alat yang namanya peredam bunyi atau peredam suara. Oke, yang berikutnya contoh ukuran kebisingan itu. Nah, ini contohnya ya, decibelnya itu batas dengan tertinggi itu. Nah, 120 itu halilintar, 110 itu meriam, 100 itu mesin uap. Nah, itu menulikan, bisa menulikan. Jadi kalau ada bledek, halilintaran itu bledek. Nah itu baiknya ditutup telinganya ya itu. Karena apa? Karena itu risikonya bisa menulikan. Terus, nah di sini ada yang sangat menulikan sampai yang sangat tenang itu. Suara, misalnya apa? Suara daun-daunan, gemericiknya air. Salah satunya, ini teman-teman bisa baca sendiri ya, ini ya, saya nggak akan menjelaskan satu-satu. Yaitu contoh untuk kebisingan. Yang berikutnya adalah ketinggian kan itu, efek ketinggian. Jadi lingkungan fisik itu bisa juga efek ketinggian. Kalau teman-teman misalnya bekerja di Jakarta misalnya, ada di lantai 60 misalnya, itu ketinggiannya berapa? Nah, efeknya adalah efek dalam transfer oksigen itu bisa untuk bernapas itu. Pernapasan juga efek kardiovaskuler, efek dalam proses blood oksigen itu. Jadi peredaran darah dalam tubuh. Terus ada efek psikologi, efek suplai oksigen ke otot. Nah, efek psikologi ini gini. Ada orang yang takut dalam ketinggian kan itu. Orang yang takut dalam ketinggian itu kalau bahasa Jawanya mungkin bisa ngewel kan itu. Menderita gemeter kan itu. Nah, gemeter itu akan berpengaruh terhadap suplai oksigen ke otot, sehingga akan menjadi lemes kan itu. Karena apa? Oksigen yang ke ototnya. Ini tanda-tanda. Maka ada orang yang takut ketinggian, naik pesawat nggak berani misalnya. Saya dulu di awal-awalnya ya termasuk saya takut ketinggian itu. Hingga pernah ke ada acara di Surabaya di daerah Tunjungan itu naik lift yang kebetulan liftnya itu di pinggir jalan dan pakai kaca. Itu begitu melihat liftnya naik, itu melihat di jalan itu rasanya sudah gemeter dan lemes gitu. Kebetulan sendirian, ada untungnya dan nggak enaknya. Untungnya ya nggak malu karena nggak ada yang lihat. Tidak untungnya kalau semaput nggak ada yang nulung. Gitu. Nah ini yang jadi masalah. Oleh karena itu teman-teman itu bisa didesain misalnya dalam batas ketinggian tertentu apa sih yang harus di buat gitu. Karena akan berpengaruh terhadap misalnya ada efek bernapas, efek transfusi ke dalam darah, itu atas efek suplai oksigen ke otot, jadi itu sehingga akan bisa menjadi lemes, sulit bernapas dan lain-lain. Ini terkait dengan ketinggian. Sehingga apa? Untuk kantor-kantor yang punya ketinggian tertentu harus sudah dimodifikasi dengan alat yang digunakan untuk bisa menstabilkan supaya tingkat bernapasnya itu enak gitu. Supaya mereka juga tidak merasa di ketinggian kan itu. Sehingga misalnya ruang kerja itu tidak dihadapkan di luar atau di jalan raya atau di udara bebas. Sehingga kalau layoutnya itu dibuat orang itu tidak berhadapan dengan dunia luar. Tidak terasa kalau ini sedang ada di ketinggian. Sama halnya ketika orang naik pesawat itu, kenapa jendela tidak boleh ditutup, tidak boleh dibuka? Itu karena ya untuk mengantisipasi ketika risiko-risiko orang yang berada di dalam ketinggian-ketinggian tertentu dan merasa tidak nyaman atau merasa takut. Itu untuk lingkungan kerja secara fisik. Nah, barangkali sebelum saya lanjutkan, sebentar lagi mungkin akan off ya Zoom ini.
silakan kalau ada yang ingin didiskusikan, mungkin pengalaman teman-teman itu terkait dengan lingkungan kerja secara fisik ini. Jadi teman-teman belum bekerja pun teman-teman sudah berhubungan dengan lingkungan ini. Mau di rumah, mau di kampus, mau di tempatnya teman, mau di tempat umum ini tuh. Ini berpengaruh terhadap ini. Nah, ketika teman-teman sudah merasa nggak nyaman, berarti di situ ada ketidaksesuaian dengan kondisi tubuh Anda dengan lingkungan fisik tersebut. Misalnya kepanasan, oh kenapa kok ini rasanya panas, oh sebenarnya itu hujan. Oh kenapa kok sesak bernapas, oh ternyata kita berada di dalam apa namanya ruangan yang ketinggiannya sekian misalnya. Oh kenapa kok ini apa namanya matanya kok cepat lelah, oh ternyata pencahayaannya yang kurang. Nah teman-teman berdasarkan beberapa teori tadi, teman-teman sudah bisa menyesuaikan harus bagaimana untuk menyikapi kondisi-kondisi yang dirasakan itu. Oke, monggo silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan lingkungan kimia, lingkungan kerja yang dipengaruhi oleh kimia. Berbagai jenis bahan yang memiliki potensi bahaya dalam udara yang hidup, air yang diminum, serta makanan yang dikonsumsi. Nah, ini teman-teman insya Allah ini sudah berhubungan juga ini. Sudah berhubungan juga. Misalnya ketika teman-teman kantor dikasih gelasnya terbuat dari plastik, warnanya misalnya terang kan itu baunya menyengat, nah itu teman-teman sudah berhubungan dengan dicat, nah, temboknya dicat kan itu bau catnya menyengat, kan itu warna catnya apa namanya ngedeng, kan itu juga salah satu. Nah, aspek penting dalam pelindungan kesehatan masyarakat dalam usaha industri adalah pencegahan dan pengurangan paparan bahan-bahan kimia yang dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan timbulnya penyakit, ketidaknyamanan atau kesehatan, bahkan laju kematian prematur. Jadi kematian dini kan dikasihnya, kematian prematur. Ini akibat paparan bahan kimia. Beberapa alat yang kita gunakan itu ya pasti ada kandungan kimia, cuma unsurnya itu berlebihan atau tidak misalnya. Misalnya ketika teman-teman kuliah, ada nggak kuliah itu berhubungan dengan bahan kimia? Misalnya tinta itu ya unsur kimia. Enggak, jangan main-main dengan tinta, bahkan mungkin minum tinta yang itu ya, nggak boleh kan gitu. Atau pulpennya di gulung kan itu, sehingga tintanya itu terhisap kan gitu. Itu harus dihindarkan. Terus di sini ada juga yang terkait dengan faktor kimia. Nah, bahan kimia semua bahan yang digunakan dalam proses produksi atau proses kerja serta sisa-sisa proses produksi atau proses kerja. Bisa bentuknya padat, gas, uap, cair. Padat itu bisa debu, bisa serat, bisa partikel yang berasal dari debu rokok, debu logam, debu mineral, atau silika, atau asbes. Jadi bagi teman-teman yang rumahnya pakai asbes, berarti di situ juga ada zat kimianya kan itu. Nah, jadi apakah kita sering berinteraksi, apa kita sering berada di lokasi itu. Kalau yang cairan itu misalnya semprotan pembasmi serangga itu, nah, mereknya apapun itu mengandung zat kimia atau gas uap seperti O2, N2, CO2, PbNO2, H2S dan sebagainya. Ini teman-teman yang belajar kimia pasti masih mengingatnya gitu. Di udara pun ada yang kita hirup itu mengandung zat kimia, jadi hati-hati kan gitu. Itu bahan-bahan penggunaan. Dan itu ada di sekitar kita, sadar atau tidak disadari itu ada di sekitar kita. Nah, oleh karena itu ya kita harus mengendalikan. Biasanya kita bisa menggunakan yang namanya masker kan itu supaya hidupnya itu tidak terlalu langsung kan itu. Dan sekarang dengan adanya pandemi ini semua orang diwajibkan ya, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan gitu. Terutama pakai masker kan gitu ya. Saya pada saat bekerja pada saat bekerja saya
buatan sendirilah. Itu mulai tahun 89 ya, itu saya sudah. Karena apa? Karena saya bekerja di dekat paparan debu kan itu, dekat paparan debu. Sehingga debunya sebenarnya ya debu ya, karena debu di antara daun-daun yang untuk ramuan kan itu. Ya, ketika daun-daun itu rontok, ketika daun-daun yang kami jemur itu kering dan itu ada yang patah, itu membuat debu. Dan itu ketika itu dibungkus maka debunya itu berterbangan. Nah, untuk mengurangi risiko itu maka kami menggunakan penutup hidung atau masker buatan. Tahun 2011 ya ketika kami melakukan pekerjaan, kebetulan mendapatkan pekerjaan mendampingi untuk maintenance project di salah satu pabrik semen di Jawa Tengah, kami lebih kurang ya 1,5 tahunan ya, itu hampir setiap hari menggunakan masker. Kenapa hampir setiap hari kok tidak setiap hari? Karena saya hanya dari Senin sampai hari Kamis, hari Senin sampai Kamis itu di lokasi. Sabtu itu di Jogja, itu nanti Minggu sore sudah balik lagi. Berarti kan ada beberapa hari yang tidak pakai masker. Nah, itu sudah menjadi keseharian kami pada saat kami melakukan itu. Apa risikonya? Ya, risikonya adalah debu, paparan debu atau partikel-partikel yang lain. Tidak hanya debu tanah, tetapi debu logam juga, karena proses pengerjaannya itu ada salah satunya adalah memotong baja, memotong logam dan sebagainya. Oke, kita sudah diperingatkan ya 10 menit lagi, berarti jam 9.25 ya nanti kita. Itu faktor kimia. Nah, cara pengendaliannya gimana? Pengendalian secara mekanis atau teknis bertujuan untuk mengeliminasi atau mengurangi pemaparan dengan cara seperti itu. Substitusi kan itu, diganti kan itu, faktor yang menyebabkan paparan tadi diganti bahannya. Yang kedua adalah di otomatisasi pakai alat. Oh ini ada kandungannya kan itu. Terus isolasi sumber kontaminan atau sumber kontaminasi itu diisolasi kan. Terus di proses pemisahan, segregasi ya. Dan yang terakhir adalah pembuatan ventilasi yang cukup supaya sirkulasi udara itu bisa lancar sehingga udara yang mengandung paparan zat kimia tadi itu bisa hilang. Nah, zat kimia ini jangan dikira nanti ketika teman-teman sudah bekerja, belum bekerja pun juga bisa terpapar loh. Saya pernah mengalami ketika anak saya masih kecil, saya habis ke sebuah toko dan kebetulan pegang-pegang mainan anak-anak itu sampai di rumah, ya biasa anak kecil barangkali makan itu belum cuci tangan kan itu, atau mungkin tidak makan tetapi tangannya sering digulung kan itu. Nah tiba-tiba kok muntah-muntah. Nah saya langsung timeline ke analisis ke belakang. Sebelum ini ngapain, sebelum ini ngapain gitu. Nah ternyata diketemukan, oh jadi dari sini terus gini-gini. Itu. Nah ternyata apa? Salah satu penyebabnya diperkirakan adalah memegang bergonta-ganti jenis mainan anak-anak yang terbuat dari karet, yang waktu itu bahannya itu karetnya itu baunya menyengat sekali, warnanya itu ngejreng, dan itu ya itu diduga dari situ sumbernya. Karena setelah itu ada mainan anak-anak itu ada tulisannya jauhkan dari jangkauan anak-anak. Saya heran juga kenapa sih mainan anak-anak kok harus dijauhkan dengan jangkauan anak-anak. Itu pertanyaannya siapa yang harus bermain. Nah ini juga akan berpengaruh. Jadi materi ini tidak hanya bermanfaat ketika teman-teman nanti bekerja, tetapi ketika teman-teman itu ada di dalam kehidupan rumah tangga dan melakukan aktivitas yang berhubungan dengan itu, ya ada kemungkinan resiko-resiko itu akan bertemu ya gitu. Nah oleh karena itu ya teman-teman harus bagaimana mengendalikan resiko itu supaya dapat diminimalkan. Itu yang pengendaliannya. Oke, yang berikutnya ini faktor lingkungan kerja secara biologi ya, ya. Ya, mungkin dapat diberikan sebagai debu organik yang berasal dari sumber-sumber biologi yang berbeda seperti virus kan itu. Ada virus, ada bakteri, ada jamur kan itu. Ada protein dari binatang atau bahan-bahan dari tumbuhan seperti produk serat alam yang
degradasi kan itu. Nah itu akan menyebabkan beberapa hal itu, sehingga munculkan dari ada virus, ada bakteri, ada jamur yang itu bisa menyebabkan flu, pilek, batuk, gatal-gatal dan sebagainya yang kalau itu muncul ya, menyebabkan tingkat produktivitas kerja menjadi rendah. Orang yang tidak kena paparan lingkungan kerja biologi, ya nggak kena jamur, ya nggak gatal-gatal gitu, nggak sering garu-garu gitu. Nah, ketika terjadi paparan itu, maka sering gatal-gatal, sering garu-garu, maka kenyamanan bekerja itu berkurang, yaitu tingkat produktivitas itu menjadi rendah. Terus bahaya biologi menjadi dua, yaitu yang menyebabkan infeksi dan non infeksi. Ya, itu yang nanti teman-teman bisa. Ya. Ini contohnya teman-teman ya, bahaya infeksi. Ya. Ada bahaya alergi, ya. Itu menjadi racun, itu ada yang alergi kan itu. Nah, alerginya macam-macam. Nah, ini disebabkan oleh beberapa binatang-binatang yang ada di sekitar kita ini. Teman-teman saya kira sudah sangat familiar. Nah, terus faktor biologi. Nah, tadi saya ada virus, faktor jamur, cacing kan itu. Mikroorganisme yang akan berinteraksi dengan manusia adalah bakteri, jamur, virus, dan protozoa. Kan itu. Nah, ini yang sering ada di sekitar kita. Nah, lalu bahaya faktor biologi menimbulkan infeksi. Nah, operasi dalam tubuh, nah, ada cacing, gitu. Menimbulkan toksin atau racun bagi tubuh, menimbulkan reaksi alergi, dehidrasi, atau menimbulkan iritasi gitu. Misalnya lecet-lecet. Cara masuknya biologi ke dalam tubuh adalah dengan pernapasan, dengan pencernaan, dengan kontak di kulit, mata, hidung, dan mulut yang gitu. Termasuk yang sekarang ini kan virus corona. Yang berikutnya adalah pengendalian faktor biologi, gunakan peralatan yang bisa melindungi dari bahaya kontak langsung atau safety equipment and facility design. Misalnya peran profesional menggunakan bahaya di tempat kerja, work in the workplace, control. Sudah teknik dengan asas kehati-hatian, careful executive technique, atau gunakan alat pelindung diri atau APD. Nah saat ini masker itu menjadi APD. Facial seperti ini, facial ini ya juga menjadi salah satu APD, alat pelindung diri ya. Ketika ada virusnya supaya tidak terpapar, ya menggunakan facial atau menggunakan masker kan. Nah itu salah satu alat yang digunakan untuk proteksi yang disebut dengan APD, alat pelindung diri. Oke, lingkungan kerja psikologi yang terakhir ya, yang terakhir lingkungan psikologi sebelum insya Allah itu lingkungan kerja psikologi stres. Nah, apa itu? Respon tubuh yang sifatnya non spesifik terhadap tuntutan. Jika respon terhadap tubuh itu berlebihan, stres. Jangan terlalu sensitif lah kan gitu. Kalau misalnya dapat omongan yang kurang enak. Gangguan emosional yang ditimbulkan oleh cemas, gelisah, gangguan kepribadian, penyimpangan seksual, pecandu alkohol, psikotropika. Ini juga lingkungan psikologi yang itu akan berdampak secara langsung terhadap kinerja. Penyakit-penyakit lain misalnya psikosomatis antara lain jantung, koroner kan itu, tekanan darah tinggi, gangguan pencernaan, luka usus besar, gangguan pernapasan, asma, kronikal, penyakit kulit seperti eksim dan lain-lain. Nah ini lingkungan kerja psikologis. Nah kalau kita, mohon maaf ini bukan berharap jelek, ada gangguan-gangguan tersebut, ini akan psikologis akan mengganggu. Orang yang punya penyakit kulit, ya tentu saja dia akan merasa malu ya dengan temennya kan gitu, minder kan gitu. Padahal mungkin yang lain teman itu tidak masalah kan gitu loh, karena itu ya tidak inginlah semua orang seperti itu kan gitu. Maka jangan gunakan pikiran yang sensitif itu. Kenapa? Mohon maaf ini deteksi saya ada secara personal ya, secara pribadi ya. Orang stres itu tanda-tandanya gampang. Yang pertama karena banyak mikir, sangat tekanan. Itu stres atau tidak itu dilihat dari satu, sering karyawan enggak. Kalau sering karyawan berarti itu stres sebenarnya. Karena menyebabkan panas dalam stres. Kenapa kok untuk karyawan? Karena lambungnya kuat, tidak jadi mah. Gitu. Karena pikirannya kuat, enggak jadi gila, enggak jadi kayak gini ya. Gitu. Jadi kalau pikirannya kuat, badannya kuat atau lambungnya kuat, maka akan muncul karyawan.
Tapi kalau badannya nggak kuat, maka muncul mah. Maka orang sakit mah itu bukan karena disebabkan oleh kebanyakan makan atau kurang makan, tapi karena faktor pikiran. Gitu. Mungkin di tempat kerja dimarahin terus, diomelin terus, jadi mikir kan itu bisa jadi mah gitu. Oleh karena itu ya harus kendalikan tingkat frekuensi kliknya itu supaya apa? Gimana sih caranya supaya ketika dimarah itu tidak stres kan itu, tidak sakit hati gitu. Nah itu harus munculkan sikap legowo, ikhlas gitu. Bahwa ketika kita bekerja itu dimarahi itu menjadi salah satu risikonya. Ini udah hampir habis ya. Itu salah satunya. Nah yang terakhir ini teman-teman penanganan gizi pada pekerja. Semuanya ini digunakan untuk bagaimana meningkatkan produktivitas, meningkatkan anemia, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta memperbaiki data yang rusak. Sehingga produktivitas kerjanya itu semakin bagus. Barangkali itu teman-teman yang sudah saya sampaikan di kesempatan kali ini. Diskusinya bisa dilanjutkan di ruang Google Classroom, dan itu saya tidak akan nyambung lagi buka lagi ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, matur nuwun, saya langsung live ya, teman-teman. Iya.